Dalam dunia yang penuh kebisingan, pernahkah kamu merasa diam adalah kekuatan? Mari kita jelajahi mengapa keheningan bisa mengubah hidupmu. Terkadang dunia terasa begitu riuh. Semua orang ingin bersuara, semua ingin diperhatikan, tapi hanya sedikit yang benar-benar mendengar. Apalagi memilih diam. Di tengah hiruk-pikuk pendapat dan ekspektasi, diam sering disalahartikan, dianggap lemah atau bahkan lari dari kenyataan. Padahal, justru dalam keheningan kita menemukan ketenangan yang begitu kuat dan kejernihan yang paling tulus. Bayangkan ini, sungai mengalir tanpa berteriak, namun mampu menembus batu. Akar pohon tak perlu berdebat, tapi ia menembus tanah demi mencari air dan kehidupan. Diam yang sejati bukan soal menghindar, melainkan mengakar. Bukan tentang membungkam diri, tapi menyaring apa yang penting. Dari sinilah lahir kekuatan yang tak perlu diumbar lewat kata-kata. Kita hidup di zaman yang memuja kecepatan dan reaksi instan. Tapi, kemampuan untuk menahan diri, untuk berhenti sejenak, adalah seni yang hanya dimiliki mereka yang berani menjaga kedalaman batin. Mereka yang paham bahwa tak semua harus dijawab saat ini, tak semua harus dilawan, dan tak semua harus dijelaskan. Stoikisme telah mengajarkan ini sejak ribuan tahun lalu. Di antara stimulus dan respons, ada ruang kebebasan kita, ada kekuatan kita, dan seringkali, ruang itu adalah keheningan. Pastikan kamu menonton video ini sampai akhir untuk memahami makna mendalam dari diam. Poin 1. Percaya pada waktu dalam hidupmu. Ada saat dalam hidup ketika kita berdiri di tengah ketidakpastian, merasakan kekosongan antara usaha dan hasil. Disitulah waktu menunjukkan sifat aslinya. Bukan musuh, bukan pula penyelamat instan, melainkan ruang yang perlu dihargai, bukan dikejar. Pernahkah kamu bertanya, mengapa hasil belum kunjung tiba meski aku sudah berusaha keras? Atau, apakah diamku ini membuatku ketinggalan? Pertanyaan itu wajar, tapi coba tarik napas dalam-dalam dan lihat lebih jauh. Apakah kita benar-benar tertinggal, atau justru sedang belajar mempercayakan hidup pada waktunya? Secara psikologis, kita memang tidak tahan terhadap ketidakpastian. Istilah internal of uncertainty, EU, menggambarkan kecenderungan kita merasa cemas saat segalanya belum jelas. Otak kita sering tergoda untuk bertindak tanpa arah, hanya untuk meredakan ketegangan. Itu bukan salah kita, itu adalah naluri bertahan hidup yang berevolusi. Namun, Stoikisme mengajarkan sebaliknya. Epictetus menegaskan prinsip sederhana. Ada hal yang bisa kita kendalikan, dan ada yang tidak. Dari sinilah kita belajar, ketika sesuatu di luar kendali kita, diam bukan berarti lemah. Bisa jadi, itu adalah latihan untuk menjadi cukup kuat agar tidak reaktif. Coba amati di kehidupan nyata. Mereka yang mampu diam di bawah tekanan seringkali sudah berdamai dengan skenario terburuk. Mereka tidak sibuk meyakinkan orang lain bahwa mereka baik-baik saja, karena mereka memang sudah menerima kemungkinan bahwa segalanya bisa saja tidak baik. Lihatlah di sekitarmu, berapa banyak orang yang menanam benih hari ini, lalu besok sudah menggali tanah untuk memastikan benih itu tumbuh? Kita sering lupa bahwa proses alami butuh ketenangan. Tidak semua gerakan harus terlihat di permukaan. Dalam psikologi, ada istilah present bias, di mana kita lebih memilih hasil kecil yang cepat daripada hasil besar yang datang lebih lambat. Ini menjelaskan mengapa kita sering bertindak impulsif, bukan karena bodoh, tapi karena otak merasa itu lebih aman secara emosional. Tapi, diam bukan berarti berhenti total. Diam yang cerdas adalah diam yang strategis. Charles Darwin menunggu bertahun-tahun sebelum mempublikasikan teorinya, tapi selama itu ia terus bekerja, mengamati, dan menulis. Diamnya bukan kemalasan, melainkan ketepatan waktu. Atau lihat Nelson Mandela, 27 tahun di penjara bukan waktu singkat, tapi ia tidak menunggu dalam kekosongan. Ia membangun pengaruh dan strategi. Diamnya bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Mungkin yang perlu kita tanyakan bukan soal diam atau bergerak, tapi apakah kita diam karena takut, atau karena tahu waktunya belum tiba? Apakah kita diam sambil terus mengasah diri, atau diam sambil menunggu keajaiban tanpa persiapan? Kepercayaan pada waktu adalah bentuk keberanian tertinggi, bukan karena menyerah, tapi karena paham bahwa tidak semua jawaban harus dipaksa keluar. Jika saat ini kamu sedang menunggu, bukan berarti kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Mungkin kamu sudah melakukan yang terbaik, dan kini saatnya memberi ruang bagi semesta untuk bekerja. Beristirahatlah dengan tenang. Tidak semua kemenangan harus bersuara. Diam bukan berarti tak ada gerakan. Kadang, itu adalah ruang di mana hidup mulai mengalir sesuai ritmenya. Dan siapa tahu, dari sana segalanya akan berjalan lebih alami daripada yang pernah kamu bayangkan. Poin 2. Diam memberikan kejernihan. Bayangkan seseorang duduk di dekat jendela. Hujan gerimis menyapa kaca. Tak ada suara kecuali detak jam dan napasnya sendiri. Ia tidak sedang tidur, juga bukan melamun. Justru diam dengan penuh kesadaran. Apa yang terjadi dalam momen seperti itu? Dari luar, mungkin terlihat biasa. Tapi di dalam dirinya, ada percakapan panjang. Bukan dengan orang lain, melainkan dengan dirinya sendiri. Dialog yang tersembunyi di balik kebisingan dunia. Ketika suara batinnya tercekat oleh tuntutan hidup. Inilah ruang di mana kejernihan lahir. Bukan dari penjelasan panjang atau nasihat yang berulang, tapi dari keheningan yang memberi keberanian untuk melihat ke dalam, menata, dan memilah mana yang benar-benar penting, mana yang sekadar kebisingan emosional. Tapi, tidak semua diam membawa kejernihan. Kita harus jujur, ada diam yang menjadi tempat sembunyi, bukan karena bijak, tapi karena lelah atau luka. Ini disebut emosional numbing, ketenangan yang lahir dari mati rasa, bukan kedamaian. Lalu, bagaimana membedakan keduanya? Diam yang jernih biasanya diikuti oleh tindakan kecil yang lebih terarah. Setelah hening, seseorang cenderung melihat situasi dengan sudut pandang lebih luas, tidak terjebak dalam drama pikirannya sendiri. Sebaliknya, diam yang menipu sering menyisakan jejak. Pikiran yang dipaksa hilang justru muncul lebih kuat, seperti bola yang ditekan ke dalam air. Teori ironik proses dalam psikologi menjelaskan bahwa semakin kita melarang diri memikirkan sesuatu, semakin itu muncul di pikiran. Namun, jika kita memilih diam dengan sadar, membiarkan emosi seperti cemas, marah, atau malu hadir tanpa melawannya, ruang kejernihan mulai terbuka. Penelitian menunjukkan bahwa pernapasan pada frekuensi 6 kali per menit dapat menstabilkan sistem saraf otonom, membuat detak jantung lebih teratur, dan mengurangi ketegangan tubuh. Dari sinilah sinyal batin mulai terdengar lebih jelas. Coba tulis apa yang muncul setelahnya, meski hanya Oktober 15 menit. Menulis ekspresif terbukti membantu menyusun makna dari emosi yang menggumpal, memberikan manfaat kecil hingga sedang bagi kesehatan mental dan fisik. Tapi, poinnya bukan pada tulisan itu sendiri, melainkan pada keberanian menghadapi pikiran tanpa rasa takut. Kejernihan bukan berarti menjawab semua pertanyaan hidup sekaligus. Terkadang, cukup satu, apa yang benar-benar aku butuhkan saat ini? Jawab dari sudut pandang orang ketiga, apa yang namamu perlu lakukan agar tetap waras? Ini bisa mengubah cara kita merespons emosi. Stokisme juga menyinggung hal ini. Epiktetos berkata, bicaralah secukupnya, dan jika diam, jadikan itu latihan. Keheningan bukan tujuan akhir, melainkan gerbang untuk memilah yang esensial dan bertindak sesuai nilai yang kita pilih. Dalam budaya kolektif, diam tanpa penjelasan sering dianggap tidak peduli atau sombong. Maka, menyampaikan bahwa kita butuh ruang bisa menjadi bagian dari menjaga harmoni. Diam yang bijak bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang melangkah mundur sejenak agar tidak bereaksi dari luka yang belum selesai. Kejernihan seringkali muncul bukan dari tambahan informasi, melainkan dari keberanian mengurangi kebisingan. Poin 3. Diam melindungi energi. Kita sering mengira kekuatan identik dengan suara lantang, respon cepat, atau pembelaan keras. Padahal, ada keberanian sunyi yang jauh lebih kuat, keberanian untuk tidak bereaksi, tidak menjawab, dan tidak membuang energi hanya untuk terlihat hadir. Bayangkan seseorang berdiri di tengah debat sengit. Nada semakin tinggi, tensi memanas. Tapi ia diam, bukan karena tak punya pendapat, bukan karena takut, melainkan karena ia sadar, tidak semua pertempuran perlu diikuti, tidak semua serangan verbal harus ditangkis. Dalam momen ini, diam bukan pelarian, melainkan keputusan rasional, tenang, dan sangat manusiawi. Tubuh dan pikiran kita memiliki sistem pengendalian impuls yang kompleks. Saat merasa diserang, amigdala di otak bereaksi lebih dulu, diikuti prefrontal cortex yang mencoba mengatur ulang. Tapi, sistem ini bisa kelelahan. Terlalu sering,
Menyala akan menguras kemampuan berpikir jernih. Disinilah dia menjadi cara paling efisien untuk menghemat energi mental. Stoikisme, melalui Epictetus dan Marcus Aurelius, menegaskan bahwa keteguhan batin lahir dari membedakan apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak. Respons kita bisa diatur, emosi kita bisa dikelola, tapi provokasi dari luar bukan kuasa kita. Membuang energi untuk menjawab semua hal hanya akan menghabiskan cadangan mental kita. Namun, diam tidak selalu sehat. Jika dia menjadi tembok yang memisahkan kita dari koneksi penting atau menghindari percakapan yang perlu, itu bisa menjadi penjara tak kasat mata. Diam yang melindungi energi adalah diam yang disadari, dengan niat jelas. Kita tahu mengapa kita memilih untuk tidak bereaksi. Penelitian mendukung ini. Keheningan yang dipilih secara sadar dapat menurunkan arousal emosional dan meningkatkan kemampuan refleksi. Bahkan pada hewan, 2 jam keheningan per hari menunjukkan dampak positif pada sistem saraf, terutama untuk memori dan pemrosesan emosi. Tapi, ada sisi gelapnya. Ada diam yang lahir dari kelelahan batin, bukan keteguhan. Orang menarik diri karena takut disalahpahami atau karena kehabisan ruang aman. Diam seperti ini perlu diwaspadai. Ia bisa menjadi jeda sementara, tapi harus diikuti langkah pemulihan agar tidak memperdalam keterasingan. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku diam karena tahu waktunya belum tepat atau karena takut tidak didengar? Pertanyaan ini membedakan apakah kita sedang menjaga energi atau lari dari luka. Diam yang sadar adalah perisai tak kasat mata, melindungi kita dari luar dan menjaga api batin tetap menyala. Poin 4. Kepercayaan diri yang tenang lebih kuat dari kata-kata. Pernahkah kamu melihat seseorang di tengah keramaian yang hampir tak bersuara, tak sibuk menjelaskan diri, namun entah kenapa semua mata tertuju padanya? Ia membawa ketenangan, dan dari situlah wibawanya terpancar. Mengapa bisa begitu? Karena ia tidak berjuang membuktikan apapun. Ia tidak takut terlihat biasa. Ia tahu validasi luar tak lebih penting dari ketenangan batinnya. Diam dalam konteks ini bukan sekadar enggan bicara, melainkan sinyal bahwa ia telah mengenal dirinya cukup dalam. Dalam banyak kasus, kepercayaan diri yang berisik justru lahir dari keresahan, takut dilupakan atau dianggap lemah. Tapi, kepercayaan diri sejati tidak perlu mendominasi ruang. Ia tidak bergantung pada penilaian orang lain. Marcus Aurelius menyebutkan bahwa kehormatan yang bergantung pada opini publik adalah kelemahan terselubung. Secara psikologis, ini bisa dijelaskan melalui 2 kecenderungan. Apakah seseorang merasa cukup secara internal atau sedang bertahan karena nilai dirinya goyah? Saat otonomi dan kompetensi terasa lemah, kita cenderung mencari pengakuan dari luar. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa keberanian sejati adalah ketika kita tidak perlu menari di setiap irama yang dilemparkan orang lain. Tapi, tidak semua ketenangan sehat. Ada yang diam karena takut, karena trauma, atau karena tidak tahu harus berkata apa. Kepercayaan diri yang otentik terlihat dari konsistensinya. Seseorang tetap tenang meski tidak diperhatikan, namun bisa tegas saat diperlukan. Dalam studi sosial, jeda diam beberapa detik dalam interaksi justru meningkatkan kesan berwibawa. Bahkan dalam negosiasi, jeda 3-5 detik sebelum merespons sering menghasilkan keputusan lebih bijak. Mereka yang berpengaruh seringkali tidak mendominasi pembicaraan. Mereka mendengarkan lebih banyak, mengamati lebih tajam, dan berbicara seperlunya. Dalam dunia yang haus pengakuan, memilih diam adalah perlawanan elegan, bukan menolak dunia, tapi menolak menjadi budak persepsi dunia. Poin 5. Diam membentuk ketangguhan. Bayangkan seseorang duduk sendirian di bangku taman, menatap langit sore. Ia tidak bicara, tidak menjelaskan apa yang dirasakan. Tapi di balik keheningan itu, ada proses tak kasat mata. Luka, kehilangan, atau kecewaan sedang diurai. Dan dari sana, ketangguhan mulai tumbuh. Kita sering mengira ketangguhan adalah berdiri tegar atau berbicara lantang. Tapi, bagaimana jika yang terkuat adalah mereka yang mampu duduk tenang dalam kesunyian tanpa perlu pengakuan? Diam bukan menyerah, melainkan alkimia batin. Tempat luka diubah menjadi pemahaman, amarah menjadi kesadaran, dan keinginan dibenarkan kehilangan makna. Penelitian tentang regulasi emosi menunjukkan bahwa reappraisal, mengubah cara memaknai situasi, lebih sehat daripada supresion atau menekan reaksi. Diam yang membentuk ketangguhan sering merupakan bentuk reappraisal.
Namun, ada diam yang lahir dari trauma ketika sistem saraf membeku sebagai mekanisme pertahanan. Diam ini bukan pilihan sadar, melainkan pelindung dari kehancuran batin. Stokisme memandang diam sebagai alat, bukan tujuan. Epictetus menyarankan untuk lebih banyak diam dan berbicara singkat, karena terlalu banyak kata sering mengaburkan esensi diri. Diam adalah penajaman fokus, menyaring dan memilih apa yang layak mendapat energi kita. Dalam budaya yang menghargai keberanian bicara, diam bisa disalahartikan sebagai pasrah. Namun, dalam tradisi seperti tapa bisu, diam justru menjadi jalan menuju keutuhan. Banyak orang yang pernah mengalami keheningan panjang, karena kehilangan atau penolakan, kembali dengan kekuatan baru, bukan karena melupakan luka, tapi karena bersahabat dengannya. Ini disebut post-traumatic growth. Diam yang membentuk ketangguhan lahir dari ruang yang memberi makna, bukan keterasingan. Orang yang telah melalui keheningan seperti ini tidak lagi sibuk membuktikan diri. Mereka tahu dunia boleh meragukan, tapi mereka tidak meragukan diri sendiri. Poin 6. Menghargai keheningan alam. Bayangkan duduk di padang rumput luas, tanpa suara kendaraan atau layar menyala. Hanya angin, gemerisik daun, dan detak jantungmu yang perlahan terasa. Dalam sunyi ini, sesuatu dalam dirimu ikut diam, namun justru mulai mendengar. Alam tidak pernah tergesa-gesa atau cerewet. Awan tidak meminta pujian saat berubah warna. Sungai tidak menjelaskan tujuannya, dan bulan tidak mengeluh meski hanya separuh terlihat. Semua berjalan dalam diam yang teratur. Namun, manusia modern seolah kehilangan kemampuan mendengarkan keheningan. Padahal, tubuh kita dirancang untuk mengenali ketenangan. Di alam terbuka, hutan, pantai, atau pegunungan, detak jantung melambat, tekanan darah stabil, dan otak beralih ke mode regulasi. Penelitian menunjukkan bahwa 120 menit per minggu di alam dapat menurunkan kortisol dan meningkatkan kesehatan psikologis. Bahkan, menonton video alam selama 10 menit sudah cukup memicu ketenangan. Tapi, mengapa keheningan ini semakin langka? Kita bahkan sulit bertahan 5 menit tanpa ponsel, seolah takut pada sunyi. Dalam dunia yang terus berisik, diam adalah bentuk resistensi, cara untuk tetap peka terhadap irama alami kehidupan. Beberapa komunitas, seperti dalam tradisi Nepi di Bali, menjaga keheningan dengan serius. Selama 24 jam, semua aktivitas berhenti, tanpa lampu, kendaraan, atau suara. Ini bukan sekadar ritual, melainkan pengingat bahwa manusia mampu menghormati keteraturan di luar dirinya. Keheningan bisa dimulai dari hal kecil, duduk di balkon tanpa ponsel, mendengar angin malam, atau mematikan layar 30 menit sebelum tidur. Ini bukan sekadar slow living, tapi upaya mengembalikan sensitivitas kita pada dunia yang sebenarnya. Dalam Stokisme, hidup selaras dengan alam berarti menyelaraskan pikiran dan tindakan dengan pola yang telah terbukti selama ribuan tahun. Diam adalah disiplin, bukan pasivitas. Poin 7. Keheningan memicu kreativitas. Inspirasi seringkali muncul bukan saat kita memaksakan pikiran, melainkan saat kita berhenti berusaha. Ide terbaik kerap hadir ketika mencuci piring, berjalan pelan, atau menatap hujan di sore hari. Itulah keajaiban keheningan, bukan karena spektakuler, tapi karena tak bersuara. Dalam diam, ruang mental terbuka. Pikiran bisa bergerak bebas tanpa tekanan untuk menjawab apapun. Riset menunjukkan bahwa fase incubation, saat kita berhenti mengejar jawaban secara sadar, adalah waktu paling produktif untuk kreativitas. Istirahat sejenak, seperti berjalan kaki atau mendengar suara alam, meningkatkan kemampuan otak menghubungkan informasi menjadi ide baru. Dalam tradisi lama, seperti tapa bisu, keheningan dianggap sebagai pintu perenungan mendalam. Tokoh seperti Newton atau Pramudya Anantatur menemukan gagasan besar saat menyendiri. Namun, keheningan yang sehat bukan isolasi total. Otak butuh irama, hening untuk menyerap, lalu interaksi untuk menguji. Ciptakan keheningan sederhana, matikan notifikasi, dengarkan suara napasmu di pagi hari, atau berjalan kaki 10 menit sebelum bekerja. Kreativitas tumbuh di sela-sela ketenangan, bukan di tengah kebisingan. Poin 8. Keheningan menghubungkanmu dengan diri yang lebih tinggi. Ada momen ketika dunia terasa mengecil. Tak ada tuntutan untuk membalas atau membuktikan apapun. Hanya kamu, dalam bentuk paling jujur dan utuh.
Dalam keheningan yang cukup lama, kamu mulai mendengar suara batin yang selama ini tertutup ekspektasi, kebiasaan, atau luka lama. Stukisme menyebut ini sebagai tempat perlindungan batin, tempat kita mengendapkan penilaian dan kembali dengan kejernihan. Secara neurologis, saat kita diam, default mode network, DMN, melambat, mengurangi kerumitan pikiran seperti kekhawatiran atau perbandingan sosial. Pernapasan melambat, sistem saraf parasimpatik aktif, dan tubuh merasa aman. Namun, tidak semua keheningan mendalam. Ada diam yang kosong, dipenuhi ketakutan, bukan ketenangan. Keheningan sejati lahir dari niat dan keberanian untuk melihat diri tanpa ilusi. Banyak orang resah dalam sunyi karena harus menghadapi luka lama atau kenyataan yang tidak nyaman. Tapi, justru dari kejujuran itulah kita memulai kembali. Dalam meditasi hening, perubahan gelombang otak dari alfa ke theta atau gamma menunjukkan kejernihan mendalam. Meski sains belum menyimpulkan adanya dimensi suprarasional, otak dalam kondisi hening mampu mengintegrasikan emosi, logika, dan intuisi menjadi pengalaman utuh. Diam adalah undangan untuk pulang ke pusat diri, tempat kamu tidak perlu berpura-pura atau terburu-buru. Di sana, kamu mengenal diri dan siap kembali ke dunia sebagai versi yang lebih utuh. Kesimpulan, bayangkan seseorang duduk di taman sepi menjelang senja. Hanya suara angin dan napasnya yang terdengar. Ia tidak menanti siapapun, hanya diam. Tapi dalam diam itu, ia bercakap dengan dirinya yang lama terabaikan. Disitulah segalanya mulai masuk akal, bukan karena masalah hilang, tapi karena ia mulai mendengar sesuatu yang lebih penting dari rutinitas. Kehadiran penuh atas dirinya sendiri. Dalam dunia yang memuja kecepatan, diam sering dianggap lemah. Padahal, dalam stukisme, diam adalah fondasi untuk bergerak bijak. Epictetus menyebutnya proeresis, kekuatan memilih respons batin meski dunia tak bisa dikendalikan. Sains mendukung, meditasi hening mengurangi kecemasan, menstabilkan detak jantung, dan memicu gelombang otak kreatif. Diam bukan pelarian, bukan pasivitas, melainkan ruang untuk kejernihan. Seperti Think with Bill Gates atau Nyepi di Bali, keheningan yang disadari membawa keputusan penting dan keseimbangan. Jika alam saja punya waktu untuk diam, mengapa kita terus merasa harus bersuara? Saat hidup terasa berat, tanyakan, kapan terakhir kali aku benar-benar diam dan mendengar diriku sendiri? Diam yang sejati menantang karena memunculkan luka dan kebenaran. Tapi, seperti mesin yang perlu dimatikan untuk diperbaiki, batin juga butuh hening untuk pulih. Diam bukan tujuan akhir, melainkan lorong menuju versi diri yang lebih utuh. Kadang, yang paling berarti datang bukan saat kita mencari dengan tergesa, melainkan saat kita berhenti dan membiarkannya mengalir. Jika video ini menginspirasimu, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan perspektif yang memperkaya hidup. Mari kita ciptakan ruang untuk diam dan temukan kekuatan sejati dalam keheningan. Apa pendapatmu tentang diam? Tulis di kolom komentar, dan mari refleksikan bersama.